Lagi bersama saya di DGS Official. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang mengapa Yesus di atas kayu salib berkata, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Seperti kita ketahui, dalam Injil sinoptik, yaitu Matius, Markus, dan Lukas, disebutkan bahwa ketika Yesus disalibkan, Yesus berseru, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Atau Eli Eli lama sabachthani. Perlu kita ketahui bahwa iman Kristiani bersumber pada Allah Tritunggal. Sekian lama Allah itu berbicara kepada manusia dalam sejarah keselamatan. Meski Allah sendiri tidak memperlihatkan secara nyata wajahnya ke hadapan orang-orang yang ia temui seperti Musa melalui lidah-lidah api. Dan dalam perjanjian lama juga dikisahkan bahwa para nabi merasakan atau mengalami kehadiran Allah di tengah-tengah mereka, tetapi mereka sendiri tidak pernah melihat secara kasat mata sosok Allah itu sendiri. Tidak hanya sekedar merasakan kehadiran Allah, bahkan dalam perjanjian lama mencatat bahwa para nabi pun bisa mendengarkan suaranya, seperti kisah Musa di Gunung Sinai dan juga kisah Yesus ketika dibaptis, ketika terdengar suara. Dalam Keluaran 3 ayat 2 misalnya dikatakan demikian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Musa di dalam semak duri. Tetapi ketika ada penampakan itu, Musa tidak melihat sosok Allah itu. Bahkan ia menutupi mukanya dan juga membuka kasutnya. Sebab Musa takut memandang Allah. Nah, Allah berbicara kepada para nabi sehingga meski mereka tidak melihat wajah Allah, mereka masih bisa mendengar suaranya. Dan dalam perjanjian lama kita banyak membaca tentang bagaimana Allah berbicara. Bahkan dalam kitab Kejadian mencatat bahwa bagi Allah berfirman atau berbicara sama artinya dengan menciptakan. Maka di sana kita mendengar kalimat Allah berfirman, maka jadilah, atau Tuhan berfirman, maka jadilah. Misalnya dalam Kejadian bab 1 ayat 6 dikatakan demikian. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Selanjutnya, berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air, dan jadilah demikian. Jika demikian, siapakah Allah itu? Memang sulit untuk kita mendefinisikan Allah, karena kata Allah atau Tuhan sendiri adalah kata yang ditemukan karena keterbatasan manusia. Dan juga penyebutan Tuhan atau Allah sesungguhnya adalah salah satu bentuk pembatasan terhadap yang tidak terbatas itu. Tetapi karena kita manusia yang terbatas, maka kita menyebutkan yang tidak terbatas itu dalam keterbatasan kita, yaitu Tuhan atau Allah. Nah, sebab kita sendiri tidak mampu melihat Allah itu. Dalam Injil Yohanes dikatakan bahwa Allah tidak kelihatan, namun suaranya dapat didengar, yang disebut sebagai firman-Nya. Sebab
Allah itu seringkali menyampaikan pesan melalui firman-Nya. Bahkan hanya dengan berfirman saja segala sesuatu terjadi. Penginjil Yohanes dalam bab 1 ayat 1 mengatakan, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Pertanyaannya adalah, apakah firman itu ciptaan atau pencipta? Seandainya dia adalah ciptaan, tentu dia bukan Allah. Tetapi jika dia adalah pencipta, maka tidak bisa tidak, dia adalah Allah itu sendiri. Maka tidak ada selain Allah yang bisa menciptakan segala sesuatu dan memberi kehidupan kepadanya. Maka penginjil Yohanes mengatakan, segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikannya. Nah, kiranya sampai di sini semakin jelas bahwa firman itu adalah Allah. Dia menciptakan segala sesuatu. Penginjil Yohanes juga melanjutkan bahwa firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Bagaimana firman itu dapat menjadi manusia? Tentu kita dapat membaca kisahnya, misalnya dalam Lukas 1 ayat 35 dikatakan demikian. Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau, sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Firman itu telah masuk ke dalam rahim Bunda Maria dan menjadi manusia. Ini yang kita sebut dengan istilah inkarnasi, atau masuk ke dalam daging atau menjadi daging. Nah, kemudian firman yang telah menjadi daging itu, yang telah lahir ke dunia, dinamai Yesus. Sebagaimana kita baca dalam Lukas 1 ayat 31. Alhasil, Allah yang tadinya tidak kelihatan menjadi kelihatan, Ia yang tadinya jauh menjadi dekat dan bergaul dengan manusia ciptaannya. Dia sungguh Allah dan sungguh manusia. So, pada waktu disalib, Yesus tetap merupakan ilahi dan sekaligus manusia. Maka, perkataan Yesus yang berkata, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" memberikan kepada kita tentang minimal dua hal. Pertama, seruan itu mengacu pada kodrat kemanusiaan Yesus yang berdoa kepada Allah Bapa. Dan juga yang kedua, seruan ini merupakan penggenapan Mazmur 22 ayat 2. Di mana dikatakan di sana, Mazmur 22 ayat 2, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Dan penggenapan itu terpenuhi dalam drama penyaliban Yesus. Bahkan sebelum Yesus disalibkan, nubuat dalam kitab Mazmur ini pernah disampaikan kepada para murid dalam Lukas 24 ayat 44 sampai 46. Yesus berkata di sana bahwa segala yang tertulis tentang Dia dalam kitab para nabi dan kitab Mazmur harus digenapi. Kemudian Yesus mengucapkan kembali apa yang tertulis dalam kitab Mazmur itu untuk menunjukkan bahwa kedatangannya ke dunia telah dinubuatkan. Nah, inilah salah satu dasar yang membuat umat Katolik percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, karena Dia telah dinubuatkan sebelumnya, termasuk kelahiran
karyanya, mukjizatnya, penderitaannya, kematian, dan kebangkitannya. Demikianlah pembahasan kita pada kesempatan ini tentang mengapa Yesus berkata, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Salam sejahtera untuk kita.